Sidang dugaan korupsi dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua kembali digelar di Pengadilan Tipikor PNK 1A Jayapura pada Rabu 11 Juni 2025. Pada sidang kali ini, 4 terdakwa yang didampingi para kuasa hukumnya membacakan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum dan juga pembelaan pribadi mereka yang ditulis tangan. Mereka diantaranya para pejabat panitia besar PON 20 Papua yakni Vera Perinusa sebagai koordinator revenue, Reki Douglas Ambrau sebagai koordinator bidang transportasi, Theodorus Rumbiak sebagai bendahara umum, dan Royelet Lora sebagai ketua bidang 2. Dengan majelis hakim yang sudah berganti formasi, diketuai oleh Lydia Awinero SHMH, didampingi hakim anggota Nova Claudia Delima SH, Andi Matalata SH, dan Muhammad Tadzwil Mustari SHMH. Pembelaan ini dibacakan secara bergantian oleh para kuasa hukum keempat terdakwa dan selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada keempatnya untuk membacakan pembelaan. Usai sidang kepada wartawan, kuasa hukum dari terdakwa Royelet Lora, Dr. Semi Letunusa SHMH, menegaskan kliennya hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Ketua Harian PB PON 20 Papua. Sesuai dengan pasal 51 ayat 1 dan 2, ada unsur pembenar dan ada unsur pemaaf. Untuk itu, selaku kuasa hukum meminta agar lepas dari tuntutan hukum atau minimal kliennya dihukum seringan-ringannya. Hukuman yang diberikan mengingat sampai saat ini, Ketua Harian PB PON 20 Papua seolah tak tersentuh oleh hukum. Dan sesuai dengan pasal 51 ayat 1 dan 2 itu ada unsur pembenar, ada unsur pemaaf. Makanya kami minta agar lepas dari tuntutan hukum atau minimal seringan-ringannya hukuman. Jadi kita nggak bisa bebas karena kan mereka sudah ditahan tuh 1 tahun, itu nggak bisa. Jadi kita minta agar bisa lepas dari tuntutan hukum. Pelanggaran terhadap pasal 51 ayat 1 dan 2 itu ada unsur pembenar, ada unsur pemaaf. Berarti dari selaku terdakwa melihat kasus ini seperti apa? Ini kan misalnya masih ditangkap di bawah-bawahnya, yang di atasnya kan tidak seperti itu. Ya ini sebenarnya kalau misalnya pelaku utama belum ditangkap, belum diadili, ini nggak bisa dihukum ini. Karena bagaimana perbandingan unsurnya itu nggak bisa. Jadi seharusnya pelaku utama itu ditangkap bersama-sama dan diadili bersama-sama, baru supaya hukuman itu bisa berimbang. Ini kan pelaku utama belum ditangkap. Bagaimana caranya menghukum orang-orang yang di bawah? Nggak bisa itu. Jadi kami tetap berdasarkan pasal 51 ayat 1 dan 2, unsur pemaaf, unsur pembenar ada di sini. Oleh karena itu kami minta supaya dihukum lepas dari tuntutan hukum. Jadi bukan hukuman bebas, tapi lepas dari tuntutan hukum. Indikasi pelaku utamanya siapa yang dikasih? Ya, pimpinan lah. Pimpinan mereka ya. Ya, pimpinan mereka. Sebetulnya dalam pledoi kan akan menyebutkan ketua harian. Ya, intinya pimpinan mereka, pimpinan PON, pimpinan PON. Saya tidak sebut nama, tapi pimpinan PON. Itu harusnya ditangkap. Kemudian diadili bersama-sama supaya ada perbandingan masalah hukumannya. Berdasarkan informasi yang diterima tim JTV, sidang PON 20 Papua dilanjutkan hari ini, Kamis 12 Juni 2025. Dari Jayapura, Papua, Yesi Riani, JTV mengabarkan.